Ustaz mau bertanya, ini ada seorang suami yang sudah paham terhadap sunnah dan mulai berubah lambat laun, sudah sholatnya di akhir waktu, jarang ikut taklim, sholat sunnahnya juga jarang, mengajinya juga jarang. Nah, yang tadinya padahal selalu rutin dilakukan, si istri tersebut mulai mengingatkan dan lama-kelamaan ternyata ketahuan suaminya itu berselingkuh. Otomatis si istri ini syok Ustaz dan meminta cerai. Tetapi suaminya memohon untuk hal itu tidak dilakukan dan bertobat. Kemudian suaminya mulai berubah, melakukan keseharian seperti yang dulu-dulu dilakukan. Tapi istrinya ini masih belum percaya Ustaz. Bagaimana menumbuhkan cinta itu kembali? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita lihat tadi tuh, dosa melahirkan dosa. Dosa perselingkuhannya melahirkan dia menunda sholat, melahirkan dia meninggalkan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan. Sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus tahu bahwasanya pintu taubat Allah itu terbuka. Dan bisa jadi pelaku dosa ketika bertobat dia akan lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Antum ingat jamaah seorang wanita di masa Rasulullah SAW yang berzina. Dia hamil anak itu. Dia bertobat dengan taubatan nasuha sampai anaknya lahir, dia berikan kepada Nabi SAW, dia dirajam. Ketika dirajam, sebagian sahabat memandang kepada wanita ini dengan pandangan yang remeh. Ketika darah itu muncrat dari dia mengenai dirinya, dia memandang dengan pandangan yang remeh. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman para sahabatnya dengan mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Wanita ini telah bertobat dengan taubat yang kalau pahala taubatnya dibagi ke 70 pelaku dosa di Madinah cukup menghapuskan dosa mereka. Bayangkan, cukup mengampuni dosa 70 orang. Taubatnya satu orang cukup mengampuni dosa 70 orang. Makanya tadi ketika ada masalah, dosa dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, suami yang mau berselingkuh, dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Tapi mungkin saja itu terjadi karena godaan yang ada di masa sekarang. Si istri ketika hendak menerima suaminya lagi dan suaminya sudah berubah, ya dia lihat suaminya berubah beneran atau tidak. Karena terus terang kemarin ada yang telepon sama anak dari Surabaya kalau nggak salah. Dia udah berapa kali telepon anak, Ustaz, anak udah nggak kuat lagi Ustaz sama suami anak, Ustaz, kata dia. Anak udah dapatkan foto-foto yang nggak benar dia sama perempuan, booking hotel sana, booking hotel sini. Yang katakan, anak udah nggak kuat Ustaz, anak minta cerai. Anak kamu ya, kalau memang solusinya. Dan dia Ustaz, kalau orang kampung ketemu sama tuh orang baik Ustaz, sholatnya baik, ininya baik semua, tapi dia tetap melakukan dosa-dosa itu. Dan para jamaah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, siapa yang disebut orang ahli ibadah? Apakah orang yang suka sholat 5 waktu di masjid, sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat malam, zikir, sedekah disebut orang yang ahli ibadah? Bukan. Iya, dia ibadah, itu ibadah. Tapi kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Orang yang ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram. Selain dia melaksanakan perintah, kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah, dia dituntut untuk meninggalkan yang haram. Kalau dia hanya ahli ibadah tapi yang haram dilakukan, dia belum ahli ibadah berarti. Maka kembali si istri ketika melihat suaminya berubah, mudah-mudahan berubah beneran. Ya tinggal dilihat waktu. Dan jemaah, manusia itu berjuang jatuh bangun melawan setan dan nafsunya. Tapi yang menjadi ukuran adalah akhir dalam kehidupan ini. Selama hayat masih di kandung badan, insya Allah orang bisa berubah untuk jadi lebih baik. Dan ketika istri melihat suaminya ada itikad berubah, kasih kesempatan. Ustaz, ana sudah tidak cinta. Nggak harus cinta, rumah tangga dibangun. Tadi udah kita bahas. Sudah, kalau dia memang bertobat, aku mau terima dia, aku akan berbuat baik sama dia, aku akan melayani dia, tapi mungkin tidak sepenuh hati. Gak apa-apa. Kau bergaul sama suamimu yang pernah melakukan dosa dengan apa? Dengan Islam dan ihsan. Aku akan berbuat baik. Dan sang suami dituntut untuk terus menumbuhkan cinta istrinya yang sudah pudar. Dengan tadi meminta maaf, dengan hadiah, dengan ngobrol, dengan bertobat kepada Allah, dengan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ya terus berdoa. Insya Allah akan tumbuh kembali. Dan sang suami ketika mendapati istrinya berubah, agak ya
agak dingin sama dia harus terima hal itu. Iya, aku yang harus manasin dia. Karena kesalahan dari pihak suami. Tapi sang istri, lihat, kalau masih ada kesempatan untuk diperbaikin suaminya, ingat bisa berubah insya Allah dengan izin Allah. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau saya diminta tolong manas-manasin teman wanita agar suaminya sadar dan tambah sayang? Seperti mungkin lewat WA manasinnya pas kantor, pas pulang dan seterusnya, Ustaz. Suaminya juga teman saya, Ustaz. Terima kasih. Manas-manasin supaya cinta kembali. Modelnya kayak apa manas-manasin? Mungkin lewat WA, Ustaz. Ya, Anda takut manas-manasin, Masya Allah, istrimu tuh cantik banget gitu kan. Itu kan manas-manasin gitu kan. Cuma manas-manasin kalau Anda nggak paham, jadi mungkin bisa dijelaskan bentuk manas-manasinnya kayak apa. Ada mic? Apa mic? Yang banyak ini mana? Ayo. Iya, jadi kalau model manas-manasinnya itu memberikan arahan sebenarnya. Jadi memberikan nasihat kepada sang suami ini agar dia berbuat baik kepada istrinya, cinta sama istrinya dengan kata-kata yang baik, nggak ada masalah. Selama ucapannya itu ucapan yang baik dan benar. Tapi kalau manas-manasinnya sudah nggak benar, ngomong, kalau nggak mau sama istrimu, ya banyak yang mau sama istrimu, gitu kan? Itu kan nggak benar manas-manasinnya kayak gitu. Jadi mungkin perlu memilih bahasa-bahasa yang positif dalam memanas-manasi, dan perlu jamaah, kita ini perlu diingatkan. Karena ada laki-laki yang tidak sadar punya istri cantik. Ada laki-laki yang tidak sadar punya istri yang baik. Kenapa tadi? Penyebabnya dia tidak menundukkan pandangan. Dia selalu melihat istrinya tetangga lebih cantik dari istri dia. Karena belum dia miliki istrinya tetangga. Kalau sudah dia mau cerai, dia nikah, udah selesai, udah hilang yang seperti itu. Maka mungkin yang perlu memang menumbuhkan kesadaran kepada seorang suami bahwasanya dia telah mendapatkan istri yang soleha, yang baik, dan kita perlu dengar juga. Cuma gini, ada suami-suami yang baik di luar. Model gini, Anda ngomong sama seorang perempuan, mengatakan, Mbak, ternyata suami Mbak itu baik banget, kata dia. Kata Anda sama dia, kata dia, Ustaz, dia pura-pura baik, Ustaz. Ustaz nggak tahu sama dia kalau di rumah. Betul, ada yang seperti itu. Jadi kita menilai orang hanya dari luarnya saja. Yang tahu dalam adalah istri. Barakallahu fiik. Mana yang lebih kita utamakan? Misalkan saya nih, misalkan dalam keluarga ya, dalam keluarga saya ingin mendidik anak itu contohnya sekolah ya, mau menyekolahkan di sekolah yang mungkin porsi agamanya lebih banyak, seperti sekolah Islam gitu. Namun dari namun letak sekolahnya memang agak jauh gitu loh. Nah, sedangkan orang tua itu istilahnya melarang gitu loh. Jadi di sini aja yang lebih dekat gitu loh, lebih dekat, jangan jauh-jauh. Nah, yang mana yang harus saya utamakan? Apakah saya harus mematuhi orang tua untuk tetap di sekolah sekarang, atau saya tetap menyekolahkan anak di tempat yang porsi untuk pelajaran agamanya lebih banyak gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Kita itu walaupun punya anak, pangkat kita sama orang tua tetap anak. Jadi orang tua kalau ngatur kita itu wajar-wajar aja, karena kita masih anaknya dia gitu kan. Terus bagaimana sikap kita ketika ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang pas buat kita? Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, kalau orang tua maksa hal itu, selama yang diinginkan orang tua tidak bertentangan dengan syariat, berarti kita harus menambahkan porsi agama di tempat lain. Artinya tetap anak itu mamanya demi orang tua kita, supaya kita nggak ribut sama orang tua kita, disekolahkan yang dekat, yang porsi agamanya sedikit, tapi kita bikin buat dia ba'dal maghrib, ba'dal asar, atau hari ahad atau apa, tambahan untuk porsi agamanya, sehingga kita tetap bisa menggabungkan antara berbakti sama orang tua kita dan kita mendidik anak kita dengan benar. Tapi kalau ternyata yang dikatakan tadi porsi agamanya sedikit, Ustaz, lingkungannya nggak baik, jadi anak-anak jadi nggak benar di sana. Seperti itu. Maka di sini kita perlu komunikasi yang intens sama orang tua, minta maaf, ini itu macam-macam. Karena terus terang orang tua itu cinta sama kita, dan bahkan bisa jadi anak kita, cucunya itu lebih dia cintai daripada kita. Nah, jadi kalau kita mati nggak ada masalah. Yang penting jangan cucunya yang mati, karena dia itu terjadi seperti itu. Maka kita perlu menghargai kecintaan orang tua kepada cucunya, karena dia merasa memiliki juga. Maka komunikasi yang baik mudah-mudahan bisa mencapai. Kalau tidak bisa tercapai, ya udah, berarti kita perlu mendatangkan guru-guru les atau apa, sehingga anak itu dapat pendidikan yang baik. Dan sekali lagi jamaah, anak kalau komunikasi baik sama orang tua,
Subhanallah, kadang kala tuh nama aja, nama cucu. Yang mau ngasih nama siapa? Kakek tetap hidup. Enggak, namanya harus ini. Ya kita daripada ribut sama orang tua, iyalah ayah. Nanti bapaknya meninggal ganti nggak apa-apa. Seperti barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah melamar seorang akhwat. Akhwat itu homeschooling dan seorang hafidhah. Dan dia menerima lamaran saya dengan tidak memberatkan dan mempermudah. Begitupun ibu dan kakaknya. Tetapi ayahnya mempersyaratkan agar setor 30 juz. Apakah saya harus memenuhinya? Saya punya waktu 2 tahun untuk merojaah hafalan, dan setelah 2 tahun saya disuruh datang lagi untuk memenuhi itu dan melihat keseriusan saya sebagai calon menantu. Syukran, jazakallah khairan. Masya Allah. Ya. Terus mau gimana nih? Maunya mau gimana dia? Apakah saya harus memenuhi persyaratan itu? Setor 30 juz. Kalau enggak dikasih anaknya. Selesai seperti itu. Jadi al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu tergantung persyaratan yang dibuat di antara mereka. Jadi kalau ada persyaratan seperti itu, ya kau penuhi. Kalau kau tidak mampu, ya sudah jangan. Kenapa? Kalau kau mengaku hafal 30 juz, lalu ternyata tidak. Memang ada. Model sekarang di tahfidz ya, bagi orang tua yang anaknya di pesantren tahfidz, tolong senantiasa ketika pulang dicek hafalan anaknya. Karena banyak anak-anak itu yang hanya hafal kemudian lupa. Hafal berapa itu? Alhamdulillah sudah 15 juz. Murojaah wala 1 yang hafal. Nah, anak kemarin ngetes pendaftaran mahasiswa baru itu, anak tanya berapa hafal? 30 juz. Taib. Sekarang yang hafal ya juz amma doang. Jadi dia pernah hafal 30 juz. Artinya di pesantren itu dia hafal 1 halaman, masuk ke halaman kedua, terus sampai selesai Quran itu. Tapi tidak di murojaah. Sehingga mungkin tadi mertuanya ingin punya menantu yang hafal Quran. Dan menantunya sudah hafal sebenarnya. Insya Allah bisa kalau menantunya hafal, nggak butuh 2 tahun. Kalau murojaah itu, ya kalau sehari 1 juz, berarti 30 hari sudah selesai. Jadi 2 tahun itu terlalu lama sebenarnya, terlalu lama. 2 tahun itu dia 1 tahun hafal 15 juz, tahun depan 15 juz, hilang yang 15. Jadi cepet-cepet aja hafal lalu setoran sama mertuanya. Ketika salah, mertuanya insya Allah nggak terlalu serius lah. Salah-salah, ya nggak apa-apa lah. Cuma anaknya, calon menantunya serius mau murojaah. Insya Allah seperti itu. Kalau ternyata kau nggak lulus murojaah, ya cari yang lain. Bismillah. Gimana barakallahu fikum.